Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini kita bisa berjumpa lagi dalam acara Bincang Bersama Sahabat Wahyu, dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda. Kita ketahui bersama bahwa beberapa hari kemarin gitu kan, kita dengar di media sosial bahwa terdapat jeritan dan tangis anak-anak, baik juga emak-emak gitu kan, yaitu di Desa Wadas, sahabat Wahyu, bahwa Desa Wadas ini adalah salah satu desa di Kecamatan Purworejo, Jawa Tengah. Dengan cepat apa yang terjadi di sana itu menyebar ke penjuru negeri gitu kan, karena memang sekarang eranya media sosial gitu, bahkan sampai juga ke telinga pemerintah pusat. Jadi pada tanggal 8 Februari lalu ratusan polisi itu masuk ke Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah, dan menangkapi 67 warga desa yang ada di sana gitu. Karena apa? Karena warga itu protes atas bangunan waduk bener atau bendungan bener gitu, di mana bahwa Wadas adalah desa yang pemerintah pilih sebagai lokasi penambangan batu andesit. Hal ini kan untuk menunjang pembangunan bendungan bener tersebut. Kemudian untuk itu kita ambil tema yaitu solusi waras untuk Wadas. Baik sahabat Wahyu, seperti kita ketahui bersama, untuk narasumber kita malam ini, insya Allah sahabat Wahyu sudah tidak asing lagi, Bang Rocky Al-Maroki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Rocky. Bung Wahyu. Bagaimana Bang Rocky? Sehat Bang Rocky? Kabar sehat dan alhamdulillah, Masya Allah. Bang Rocky, terkait apa yang terjadi di Wadas ini memang sangat kita sayangkan gitu, di mana memang sengketa lahan antara rakyat dan penguasa. Namun kita lihat bahwa sebenarnya kemarin di tanggal 8 itu Pak Ganjar itu menyatakan bahwa apa yang terjadi di sini tidak perlu ditakuti gitu kan, hanya mengukur saja. Namun ketika terjadi penangkapan dan tindakan represif dari para aparat, tanggal 13 Februari Gubernur Jawa Tengah ini datang ke Wadas dan untuk meminta maaf kepada warga. Ini gimana tanggapan Bang Rocky terkait kejadian ini, Bang Rocky? Ya, sebelum saya jawab, mungkin saya menyapa dulu para pemirsa sahabat Wahyu di seluruh penjuru Nusantara. Semoga antum semua mendapatkan limpahan barokah dan rahmat dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau kita melihat pernyataan dari Pak Ganjar di awal yang ingin menenangkan warga supaya jangan takut dan jangan khawatir, yang kedua dia meminta maaf, berarti ada dua yang kontradiktif. Jadi kalau jangan khawatir, mungkin rakyat tidak perlu khawatir kalau cuma mengukur. Yang dikhawatirkan itu kan persoalan mengukur itu kemudian diapakan tempat itu. Yang pertama. Yang kedua, cara mengukurnya bagaimana? Kalau mengukurnya itu datang bawa meteran gitu ya, diukur, itu namanya mengukur. Kalau mengukurnya bawa aparat, polisi, bahkan begitu banyak gitu, bahkan ada dikategorikan ada anjing pelacak, bawa penjagaan. Nah ini bukan mengukur itu. Gitu. Nah apa yang mau diukur kalau yang begitu itu? Kira-kira begitu kan? Kalau alasan berikut kan mungkin mengamankan pengukuran. Kalau pengukuran diamankan, sebenarnya apa yang bikin tidak aman ketika mau diukur kan gitu misalnya. Tapi kan kalau itu tidak ada sengketa, tidak ada persoalan, saya pikir mengukur aman-aman saja. Jadi sebenarnya konteksnya di situ. Jadi kalau pernyataan pertama itu menunjukkan bahwa sebenarnya semestinya itu tidak terjadi persoalan. Jadi tidak perlu khawatir. Tapi fakta di lapangan menunjukkan berbeda dengan apa yang terjadi. Berikutnya dia meminta maaf. Dari dua hal ini menunjukkan bahwa ada terjadi kesalahan sehingga meminta maaf. Jadi saya lihat ini pernyataan Pak Ganjar di awal menganggap mungkin dia tidak meneliti dahulu sebelum membuat pernyataan sehingga mengatakan jangan khawatir, tidak bertanya.
Padahal di lapangan yang terjadi itu menakutkan. Betul. Kan itu posisinya itu. Bagaimana tidak takut? Kecuali saat itu dia ikut datang di lapangan, kemudian dia menenangkan warga jangan takut, ya mungkin itu bisa disampaikan. Tapi dia ngomong jangan takut di mana, tapi warga kenyataannya bagaimana? Ini menunjukkan bahwa pemimpin yang tidak melihat fakta dengan jelas, kemudian mengeluarkan pernyataan. Jadi itu sangat disayangkan. Akhirnya ujungnya apa? Setelah media keluar dengan berbagai gambar, dengan berbagai informasi, akhirnya dia meminta maaf. Ini menunjukkan bahwa memang pertama dia tidak hati-hati membuat pernyataan, tidak sesuai fakta. Kedua, memang dia akhirnya mengakui bahwa ada kekeliruan atau kesalahan sehingga saya pikir itu ya fakta itu yang terjadi sehingga nampak bahwa pemimpin kita ini tidak firm memahami fakta di lapangan. Atau saya nggak tahu apakah dia tahu persis atau tidak sehingga dia mengatakan jangan takut. Yang kedua akhirnya juga dia minta maaf. Artinya memang dari dua pernyataannya ada kontradiktif yang akhirnya dikoreksi meminta maaf. Ini menunjukkan bahwa memang ada kesalahan di situ. Baik Bang Rocky. Ini saya tambahkan lagi ada dari Pak Aris Yudhito bahwa beliau ini pakar sosiologi Universitas Gadjah Mada mengatakan bahwa pembangunan hanya sarana mencapai kesejahteraan rakyat hingga tidak seharusnya memakai cara-cara kekerasan atau penangkapan warga. Jadi jauhi praktek Orde Baru yang mengatasnamakan pembangunan dengan membungkam suara rakyat yang berbeda. Nah, ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, bahwa beliau menilai aparat bertindak represif. Jadi kejadian ini identik dengan tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan aparat pada masa Orde Baru. Sejumlah personil dengan cukup banyak dikerahkan untuk menggusur rakyat yang tertindas, kata beliau di jpnn.com Kamis 10 Februari. Nah, tapi hal ini berkontradiktif dengan pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD, Bang Rocky, bahwa beliau menyatakan bahwa penolakan sebagian masyarakat ini tidak akan bahwa di sana itu tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan pemerintah. Gitu. Jadi artinya tindakan aparat itu sudah sesuai SOP, kata Mahfud MD dalam konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam yang disiarkan secara daring pada Rabu 9 Februari 2022. Nah, ini pakar menilai bahwa terjadi tindakan represif gitu. Tapi dari pihak pemerintah diwakili oleh Kemenko Polhukam bahwa itu sudah sesuai SOP. Apa tanggapan Bang Rocky terkait hal ini? Ya, ini kan kalau kita lihat pernyataan Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam itu kan mengatasnamakan sebagai pemerintah pusat. Ya. Jadi sebenarnya itu terbantahkan dengan pernyataan Pak Ganjar yang sebagai pemerintah daerah. Pak Ganjar meminta maaf. Iya. Meminta maaf berarti ada masalah kan gitu. Betul. Kesalahan terhadap warga. Terus kedua, kalau Pak Mahfud mengatakan tidak ada pelanggaran hukum, kok cepat sekali dia membuat pernyataan gitu? Tidak ada pelanggaran hukum kan harus dibuktikan dulu. Ada persoalan tidak dan diuji dulu melanggar atau tidak gitu. Ini pernyataannya menurut saya terlalu gegabah dan prematur. Tiba-tiba langsung mengatakan tidak ada pelanggaran hukum, sudah sesuai SOP dan seterusnya. Padahal itu di lapangan kan berbeda. Di lapangan berbeda. Kemudian fakta berbicara lain. Tidak ada kekerasan katanya. Iya. Faktanya kalau kita lihat di media itu kan nampak kekerasan. Ada yang ditendang, ada yang dipukul, ada yang diseret-seret. Kalau dilihat itu warga yang mendokumentasikan. Bahkan kalau dilihat pengakuan yang mengecekam rakyat sedang di masjid dikepung masjidnya gitu. Nah, mengerahkan pasukan, mengerahkan aparat dan begitu banyak. Ya saya juga nggak tahu kenapa aparat kita begitu garang kepada rakyat itu luar biasa ya. Padahal kan aparatnya kan berasal dari rakyat juga. Dia bisa begitu garang terhadap rakyat. Tapi di sisi lain dia begitu ramah terhadap para oligarki yang pemimpin proyek dan sebagainya. Kan mereka ramah. Nah, dengan ini menurut saya kebolak-balik. Jadi kalau saya lihat pernyataan gitu, memang ada kegelisahan kita dan kepedihan rakyat yang bisa kita rasakan bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang tidak wajar dari sebuah negara. Harusnya negara itu datang untuk melindungi segenap bangsa. Itu kan sesuai di konstitusi ya. Untuk melindungi segenap bangsa, kemudian setelah itu dia mencerdaskannya gitu. Setelah cerdas dia sejahterakan, itu kan sebenarnya tujuan negara. Nah kalau mau membangun misalnya,
waduk di situ, gitu ya. Terus kemudian rakyat tidak setuju misalnya, harus diajak ngomong baik-baik. Kemudian apalagi di Wadas itu, desa Wadas itu bukan tempat pembangunan waduknya. Jadi itu perlu juga diluruskan. Jadi kalau mengatakan rakyat menghambat pembangunan waduk Wadas itu keliru, karena Wadas bukan tempat pembangunan. Iya, jaraknya itu 13 km kurang lebih. Ya bukan kan gitu. Jadi mereka sebenarnya tempat untuk penggalian bahan yang untuk salah satu komponen bahan untuk membangun. Jadi sebenarnya kalaupun mereka belum bisa disepakati, mungkin bisa dicari tempat lain, atau mungkin bisa dibujuk dulu mereka dengan baik-baik. Saya pikir ini cara-cara yang dilakukan kekerasan, ini cara-cara yang zalim menurut saya. Yang biasanya hanya bisa dilakukan oleh rezim zalim dan orang-orang yang berwatak zalim. Saya pikir itu yang penting. Lalu kemudian bagaimana semestinya pemerintah, Bang Rocky, menghadapi sikap penolakan warga? Apakah boleh dengan tindakan represif ataupun memaksa dengan dalih bahwa proyek ini adalah untuk kepentingan proyek tertentu gitu, untuk proyek nasional atau semisalnya, Bang Rocky? Ya, begini kalau menurut saya, seandainya tuh rakyat itu dikasih tahu dengan baik-baik, mungkin mereka bukan sekedar sukarela untuk diganti rugi, tapi mungkin mereka malah bisa ikut membantu, berpartisipasi, menyumbang. Rakyat kita tuh rakyat yang baik, bro. Ada bencana di mana diajak nyumbang mereka. Ini kenapa kok bisa mereka tidak mau nyumbang, bahkan mungkin tidak mau memberikan ketika diganti rugi? Ini berarti ada persoalan besar, gitu. Persoalan besarnya di mana mungkin rakyat mengatakan bahwa ini tidak layak untuk diberikan. Kalau ada orang kesulitan, mungkin dia waktu membantu. Jadi karakter rakyat itu mau membantu. Kalau mereka melihat, oh negara kita perlu dibantu, pasti mereka membantu. Kalau pemerintah kita sedang kesulitan dan perlu dibantu, pasti mereka mau membantu. Kalau mereka memandang betul-betul ini memang layak untuk dibantu. Tapi kalau mereka orang yang sudah kaya, sedang menikmati kekayaan, kan nggak layak dibantu gitu, kira-kira begitu. Yeah. Nah itu menurut saya ada komunikasi yang kurang bagus dari pemerintah, kurang transparan, kurang komunikasi dan menjelaskan kepada rakyat apa yang mau dimaksud proyek itu, apa untuk kepentingan siapa yang mengerjakan. Tapi kalau rakyat kita itu dijelaskan dengan baik, itu saya pikir dengan mudah. Ya memang akan sulit dijelaskan kalau memang ada yang ditutup-tutupi. Kan itu persoalan. Kalau rakyat, pemerintah, para pemimpinnya, misalnya Pak Gubernur, terus terang, saya nggak dapat apa-apa loh, kita ini mikirin rakyat. Nah, kira-kira gitu. Ini betul-betul untuk rakyat semua, ini bahkan saya menyumbang sekian banyak, ini saya nggak punya harta lagi. Nah, kira-kira begitu. Rakyat akan simpati itu. Oh, kasihan ya, betul-betul dia berkorban untuk kita, untuk kesejahteraan kita. Termasuk orang yang mau membangun situ. Ini pengusaha, saya sebagai pengusaha ini tidak ambil untung misalnya gitu. Walaupun ngambil hanya sekedarnya untuk untuk menggaji karyawan dan seterusnya. Kalau dia bisa buktikan itu, wah rakyat itu akan membantu. Saya pikir membantu. Nah ini persoalannya, ini ada yang pihak yang tidak transparan, pemerintah tidak transparan, tapi menggunakan aparat untuk menekan warga. Saya pikir ini sudah tidak sesuai dengan tujuan sebuah negara dibentuk, tujuan sebuah pemerintahan dibentuk. Tujuan pemerintahan dibentuk itu tadi ya, membangun itu kan kalau disampaikan hanya salah satu pintu atau salah satu sarana untuk meningkatkan kesejahteraan. Nah kalau rakyatnya nggak merasa bahwa pembangunan itu tidak mensejahterakan, ngapain dia kerjakan? Atau bahkan bisa jadi malah merusak lingkungannya. Nah, kira-kira gitu kan makin tidak sejahtera. Apalagi kalau dibuka dari segi lingkungan, selama ini itu kan tempat perkebunan warga, tempat kehidupan warga di situ. Bukannya tempat kehidupan warga, sebenarnya tempat kehidupan habitat segala macamnya di situ, termasuk keseimbangan alamnya. Kalau itu dibongkar, nah kira-kira begitulah ya. Itu berarti tidak ada daerah penangkapan air hujan, nanti bisa mengembangkan pelestarian lingkungannya. Itu kalau pembangunan tujuannya untuk mensejahterakan tapi ujungnya membuat bencana, apa yang dilakukan? Nah, kira-kira gitu, berarti ada pihak lain yang sedang mencari untung di situ, yang tidak memikirkan bahaya lingkungan, tidak memikirkan bahaya mata pencarian rakyat, tidak memikirkan nasib rakyat. Nah, itulah kenapa menurut saya semestinya sebagai pemerintah harusnya betul-betul tujuan melakukan kebijakan atau membuat proyek
harus didasarkan memang kebutuhan rakyat dan memang tujuan utamanya hanya mensejahterakan, bukan sekedar mencari-cari yang lain lah kira-kira. Baik. Baik Bang Rocky dan sahabat Wise semuanya, kita sampai di segmen apa kata mereka. Ini ada pertanyaan dari Pak Budiman, Bang Rocky. Kita ketahui sebelumnya itu Presiden ketika ingin melakukan sesuatu ataupun mengambil membuat proyek yang berkaitan dengan warga gitu kan, supaya tidak terjadi sengketa lahan, biasanya itu Presiden mengundang makan siang atau mengajak dialog dengan masyarakat, dengan warga, sebagaimana yang pernah dilakukan sebelumnya. Tapi apa yang terjadi sekarang ini, kenapa kok pemerintah itu langsung melakukan tindakan represif dengan mengundang ataupun justru mengirim aparat untuk melakukan tindakan secara paksa, kemana cara persuasif pemerintah ataupun Presiden Jokowi yang seperti dulu gitu, pertanyaannya Bang Rocky. Ya kalau ditanya Presiden Jokowi yang dulu tentu beda dengan yang sekarang. Dulu mungkin sangat perhatian ketika melakukan mau memindahkan orang atau mengumpul orang misalnya dengan dialog bahkan diundang siang. Nah saya pikir ini terjadi perubahan yang sangat besar. Jadi bisa jadi mungkin juga ada kepentingan-kepentingan lain yang ada di balik situ sehingga tidak muncul undangan-undangan makan dan undangan-undangan dialog itu. Bahkan sangat disayangkan pernyataan bela sungkawa, pernyataan itu kan nggak keluar dari Pak Jokowi. Justru yang keluar malah dari Menko Polhukam kan. Makanya saya sempat nulis tuh, alih-alih mendapat undangan dan diajak dialog, yang keluar justru bukan bela sungkawa atau dialog, tetapi malah menyatakan ini sudah sesuai prosedur. Itu kan luar biasa itu. Jadi sudah jauh lah, kalau menurut saya sudah bergeser jauh dari tujuan pemerintahan itu. Termasuk juga mungkin dari kultur budaya yang awalnya mungkin dulu suka berdialog, sekarang tidak berdialog. Tapi kan saya pikir terjadi perubahan sudah lama. Dulu kan dia mengatakan bahwa kalau ada demo, rindu di demo. Dan ingin berdialog. Dulu ada aksi umat Islam berkunjung ke istananya malah nggak diterima, pergi dia kan. Nah, masih ingat mungkin itu dulu di awal-awal peristiwa penistaan Al-Quran yang disampaikan oleh Ahok dulu kan ada protes umat Islam mau bertemu Pak Jokowi kan nggak diterima. Jadi ini menunjukkan bahwa memang tabiat kekuasaan itu biasanya berubah. Dan situlah fungsi kontrol masyarakat dan juga kritik masyarakat supaya tidak berubah ke arah yang buruk. Kalau awalnya mengajak dialog, kemudian menyelesaikan dengan cara persuasif, dengan cara dialog, dengan cara makan siang, itu kan cara yang baik. Kemudian diubah dengan cara mendatangkan aparat, pasukan, bahkan mendatangkan anjing pelacak dan sebagainya. Ini cara yang buruk ini. Itu kan cara-cara orde baru. Gitu. Jadi terjadi perubahan. Nah, menurut saya ini perlu diingatkan kembali bahwa cara menyelesaikan dengan rakyatnya bukan dengan cara menggusur, bukan cara mengirim dengan membawa anjing pelacak segala macam itu. Ini kan bukan barang buruan itu. Rakyat itu jangan diburu lah, jangan digusur. Rakyat itu harus disayang, dilayani, dihormati. Gitu. Karena tujuan dibentuknya pemerintah itu kan untuk melindungi segenap rakyat, mencerdaskannya, kemudian mensejahterakan. Nah, kalau mereka belum bisa disejahterakan, minimal jangan dibikin mereka menderita atau bahkan dibuat ketakutan. Walaupun Pak Ganjar bilang tidak perlu takut, tapi kan takut orang itu dibikin ada anjing dilepas itu, ada aparat mengepung di situ, gimana nggak takut? Kalau anak-anak pasti udah teriak-teriak nangis-nangis. Iya, bukan hanya sekedar takut tapi trauma, Bang Rocky. Ya trauma. Nah itu menurut saya. Kemana langkah-langkah dialog, kemana langkah-langkah mengundang makan siang untuk mendiskusikan kan nggak ada itu. Jadi udah berubah mengarah kepada pemerintahan yang otoritarian. Jadi Pak Jokowi yang dulu agak dikategorikan demokratis, tapi fakta yang dilakukan nampaknya jauh dari kata demokratis, bahkan otoritarian. Bahkan kalau menurut saya pemerintahan ini sangat zalim kepada rakyat. Bukan diajak dialog, bukan diundang dialog, malah dikirim aparat untuk mengepung, itu kan luar biasa.
Nah itu menurut saya sudah cara-cara yang sangat buruk dan menzalimi rakyat. Baik. Baik Bang Rocky, pertanyaan berikutnya Bang Rocky. Sebenarnya bagaimana penyelesaian sengketa lahan seperti ini dalam perspektif Islam Bang Rocky? Dalam pandangan Islam Bang Rocky? Iya, kalau dalam pandangan Islam memang hak kepemilikan itu dibagi, dibeda-bedakan. Ada hak kepemilikan individu, ada hak kepemilikan publik yang berstatus milik bersama, ada hak kepemilikan negara yang memang itu hanya dimiliki negara. Nah, semua itu harus didudukkan pada porsinya. Kalau memang itu tanah negara, berarti itu tanah milik negara. Gitu. Jadi tidak boleh juga menyerobot kecuali atas izin oleh negara. Kita uji aja, Wadas itu milik warga atau milik negara, kan bukan, kira-kira ya. Yeah. Itu satu selesai. Kedua, ada kepemilikan publik yang dikategorikan milik bersama. Misalnya pantai, itu kan tidak boleh dimiliki oleh satu orang. Pantai, terus danau, gitu ya. Sungai nggak boleh dimiliki oleh satu orang. Nah, masuk desa Wadas, itu apakah dia kategori milik bersama atau milik personal? Jadi dia bukan danau, bukan pantai, jadi milik individu-individu. Maka diserahkan kepada individu-individu. Dan satu individu itu harus dihormati haknya, harus dikembalikan kepada haknya. Sesuaikan dengan koridor hukum. Tidak boleh ada yang dirampas, dizalimi, apalagi diusir atau ditakut-takuti. Nah ini menurut saya dalam Islam itu membagi itu. Nah kalau desa Wadas itu memang tanah di situ perkebunan itu milik warga masing-masing, bukan milik negara, maka tidak boleh dipaksa diusir. Harus atas kerelaan dan dialog bersama khususnya kan. Itu milik orang. Jadi kalau kita mengambil harus atas izin orang itu. Nah kalau orangnya tidak mengizinkan gimana? Ya nggak boleh dong dipaksa. Harus diajak dialog, dibujuk dan seterusnya. Itu cara-cara yang tadi cara dialogis, diajak makan siang, dibujuk dengan baik-baik. Itu cara yang beradab. Bukan ditakut-takuti, gitu. Bukan dikepung. Nah, itu saya pikir clear ya kalau desa Wadas itu tidak masuk dalam ranah kepemilikan umum atau publik. Dia juga bukan tempat publik gitu. Kedua bukan milik negara. Kalau milik negara misalnya itu lahannya lahan negara, misalnya tempatnya milik negara. Ya memang kalau ada warga yang menyerobot ya harus diusir, gitu, harus dipindahkan. Kalau di desa Wadas itu tidak masuk kategori itu kan. Jadi ini harus didudukkan lah. Kalau memang milik negara jangan direbut oleh warga. Kalau milik warga juga jangan direbut oleh negara. Kira-kira begitu. Makanya dudukkanlah sesuai dengan porsinya. Itu pandangan Islam begitu. Jadi tidak boleh ada yang saling menzalimi. Rakyat juga tidak boleh menzalimi milik negara. Sebenarnya negara juga tidak boleh menzalimi milik rakyat. Nah itu adilnya Islam kira-kira. Baik. Kemudian Bang Rocky, adakah catatan dalam sejarah Islam atau peristiwa terkait terjadinya sengketa lahan antara rakyat dan penguasa Bang Rocky? Oh ya, kalau kita coba lihat di catatan sejarah sekitar abad ke-7 ya 630 sekian, di zaman Umar bin Khattab menjadi khalifah, itu ada namanya gubernur Mesir bernama Amr bin As. Jadi dulu ya sistem kekhilafahan yang dipimpin oleh Khalifah Umar bin Khattab itu membawahi negara Mesir sekarang. Jadi kalau dalam sistem kekhilafahan negara Mesir itu hanya sebatas wilayah kegubernuran atau provinsi saja. Jadi kalau sekarang kan dipimpin oleh presiden Mesir itu. Nah itu sebenarnya kalau dalam sistem kekhilafahan ya dia memang kepala daerah di situ, kepala penguasa di situ. Nah dulu di abad ke-7 itu memang terjadi sengketa lahan antara seorang gubernur yang ingin membangun masjid sebagai sarana publik. Ini hampir sama. Makanya saya tulis itu di situ. Di tulisan saya itu kan saya bandingkan sama-sama ingin membangun sarana publik, sama-sama ingin mengambil tanah milik orang. Nah, yang di Gubernur Amr bin As sebagai gubernur Mesir, kalau sekarang mungkin presiden Mesir gitu ya, itu ingin mengambil lahan yang dimiliki oleh seorang Yahudi sudah tua punya gubuk di situ, dan gubernur itu ingin mengambil lahan itu untuk dibangun sarana masjid, sarana umum. Masjid itu termasuk sarana umum, tempat ibadah bersama, jadi milik bersama. Tetapi si Yahudi itu ketika dipanggil diundang oleh gubernur. Nah ini maksud saya itu cara-cara ini harus dilakukan, bukan mengirim aparat, diundang aja, diundang datang.
Kemudian si Yahudi tua ini ditawari oleh Gubernur Amr bin As bahwa saya akan membangun masjid di tanah Anda, termasuk Uganda, maka Anda jual kepada saya berapa, saya akan ganti. Nah si Yahudi ini nggak mau menjualnya, ditawar sampai 3 kali lipat dari harga umum. 3 kali, tidak mau menjualnya juga. Bahkan gubernur menawarkan sampai 5 kali lipat. Nah, si Yahudi itu tetap tidak mau ganti untung ini ceritanya. Sekarang tuh mana ada itu. Nah sekarang tuh yang ada ganti rugi, orang diganti malah rugi. Itu kalau mengganti rakyat harusnya lebih menguntungkan rakyat. Kalau perlu diganti 5 kali lipat seperti apa Gubernur Amr bin As itu menawarkan. Tetapi ketika ditawar 5 kali lipat dia tidak mau, maka Gubernur Amr bin As mengambil kebijakan karena tidak mau diganti, maka digusur aja. Maka langsung digusur tanah milik Yahudi itu, langsung dibangun masjid itu. Yahudi ini kan tidak punya kekuasaan, tidak punya kekuatan. Maka dia tidak bisa berbuat banyak, dia menangis, lalu dia melaporkan kebijakan gubernur Mesir itu kepada Khalifah Umar bin Khattab. Maka dia pergi ke Madinah, melapor kepada Khalifah Umar bahwa saya punya tanah, kemudian digusur oleh gubernur Mesir, dan tempat itu rumah saya dirubuhkan, dibangun masjid. Maka apa kata Khalifah Umar? Itu keterlaluan. Jadi kalau Anda minta keadilan ke sini sudah tepat, kata Umar. Lalu Umar menyuruh Yahudi itu untuk mengambil tulang. Ada tulang. Jadi di tulang itulah Umar bin Khattab memakai pedang, digaris dari atas ke bawah, kemudian dikasih melintang di tengahnya, digores dengan ujung pedang di tengah. Jadi huruf alif kemudian silang di tengah. Lalu dia serahkan tulang ini kepada si Yahudi. Ini serahkan tulang ini kepada gubernur di Mesir. Si Yahudi pasti bingung kan, kenapa dia minta keadilan, mengadu malah dikasih tulang kan? Tapi suruh aja pulang. Dia bilang, saya kesini minta keadilan bukan minta tulang. Kira-kira begitu. Lalu Khalifah Umar mengatakan, dalam tulang itulah akan terdapat keadilan, kata Khalifah. Lalu Yahudi itu pulang ke Mesir, dia membawa tulang itu diserahkan kepada gubernurnya. Dia mengatakan bahwa ini ada hadiah dari kiriman dari Khalifah Umar di Madinah. Maka begitu tulang itu diterima, Gubernur Amr bin As wajahnya langsung pucat, langsung gemetaran. Si Yahudi bingung kan, lihat kenapa hanya lihat tulang langsung gemetaran. Lalu keluar pernyataan dari Amr bin As. Mulai saat ini, hentikan pembangunan dan bangun kembali rumah orang Yahudi. Nah, kira-kira begitu. Yahudi tambah bingung, kenapa baru lihat tulang saja terus pembangunan dihentikan dan rumah saya harus didirikan kembali, suruh kembalikan seperti semula. Maka dijelaskan kepada Yahudi itu oleh Gubernur Amr bin As. Dia mengatakan bahwa ini memang yang dikirim hanya tulang, tapi tulang ini tidak tulang sembarangan karena dikirim langsung oleh Khalifah. Lewat tulang ini, Khalifah Umar ingin menegaskan kepada saya itu harus bertindak adil dari atas ke bawah. Tidak boleh hanya atas saja. Adil atasan bawah, maka lurus dari atas ke bawah. Harus bisa adil. Kalau tidak bisa adil, maka akan dipenggal lehernya oleh Khalifah Umar. Kira-kira begitu lah. Kenapa dikasih garis tengah itu? Akan diluruskan, dipenggal leher. Karena setinggi apapun jabatan, setinggi apapun pangkat, kelak akan mati seperti tulang ini. Itulah yang digambarkan pesan dari Khalifah Umar kepada gubernur, dan gubernur membacanya seperti itu. Membaca kiriman sebuah tulang itu begitu. Maka dia sangat ketakutan. Bahwa dia sadar bahwa dia memang sebagai gubernur punya kekuasaan. Ya, gubernur Mesir kala itu sama dengan presiden Mesir sekarang. Apakah kejadian seperti ini mungkin terjadi di era sekarang? Ya, saya nggak kebayang ya. Mungkin ada seorang warga desa Wadas gitu, yang tanahnya dirampas tadi misalnya. Dia datang ke Pak Jokowi di presiden sana, lapor sebagai kepala negara, saya dizalimi di sana misalnya. Nah, kemudian saya nggak terbayang mungkin apa dikasih kiriman tulang atau tidak. Kalaupun dikirim, apakah di sana seorang gubernur dan aparatnya bisa membaca bahwa
tulang itu diidentifikasi bahwa sebagai kelak saya ketika mati akan jadi tulang itu dan tidak bisa berkekuasaan, tidak bisa bertahan lama, dan kemudian akan dimintai pertanggungjawaban setelah mati itu. Kalau dia bisa membaca itu mungkin akan selesai, tapi mungkinkah itu terjadi? Saya pikir ada persoalan besar. Warga mau ke Jakarta melapor ke presiden kan susah juga, nggak mudah itu ketemu. Yeah. Beda dengan Khalifah Umar. Nah, kalau saya ceritakan, Khalifah Umar itu menerima si Yahudi tadi itu di halaman Masjid Nabawi. Secara langsung. Di bawah pohon kurma, secara langsung. Itulah Khalifah Umar. Maka Khalifah Umar itu termasuk khalifah yang tidak membangun istana itu. Dia tidak memindahkan ibu kota seperti sekarang ada rencana memindahkan ibu kota. Tapi Khalifah Umar itu ditulis dalam berbagai buku. Ada saya punya buku namanya The Golden Story of Umar. Luar biasa sekarang kepemimpinannya itu diingat oleh orang sedunia bahwa hebatnya dia. Tidak perlu memindahkan ibu kota dari Madinah membangun ibu kota baru, tidak perlu. Pasti diingat orang kalau membuat kebaikan yang hebat. Jadi jangan hanya karena ingin dikenang atau dicatat oleh sejarah kemudian membuat bangunan yang sebenarnya tidak diperlukan rakyat. Tetapi membuat kebijakan yang sangat membekas di hati rakyat itu dikenang sepanjang masa. Kira-kira begitulah itu. Makanya saya khawatir tuh kalau sekarang tuh para pemimpin sekarang itu tidak berorientasi seperti apa yang dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin dulu yang tidak berorientasi ingin membanggakan hasil karyanya. Kan tidak nampak kan hasil karya Khalifah Umar itu. Mana bangunan istana ibu kotanya kan tidak nampak. Sama dengan Rasulullah kan tidak nampak itu. Mana istananya? Tidak ada istana. Tetapi ide gagasannya membangun peradabannya bisa dirasakan oleh seluruh dunia. Nah itulah ciri pemimpin hebat, pemimpin yang cerdas. Dia menjual, menyambarkan gagasan. Gedung bukan, membangun sarana fisik bukan. Dia membangun karakter, pemikiran, gagasan, dan akhirnya membangun peradaban. Nah, itulah pemimpin besar. Makanya kalau saya khawatir, ya itu mungkin tidak terjadi sekarang. Nah, mudah-mudahan nanti ada pemimpin yang membaca kisah ini, belajar, dan dia bisa berubah kepribadiannya, mengubah peradabannya. Dia mau mendengarkan rakyat, membaca kisah-kisah ini. Saya pikir kalau Pak Jokowi dan pemimpin gubernur Jawa Tengah dan para bupati dan seterusnya membaca kisah Khalifah Umar, dan menjadikan teladan, saya pikir mereka akan hati-hati menghadapi rakyat. Amin, amin, amin. Kita doakan bersama Bang Rocky. Baik Bang Rocky, ini pertanyaan terakhir nih, sesuai dengan tema kita, solusi waras untuk Wadas. Jadi, apa solusi waras dan tuntas untuk menyelesaikan sengketa lahan di Wadas ini Bang Rocky? Ya, solusi tuntasnya, kita sekarang ini hidup dalam sistem kapitalis. Yang kita tahu kebijakan-kebijakan negara lebih banyak bermuatan kepentingan para kaum kapitalis atau yang dikenal dengan oligarki. Maka solusi tuntasnya itu harus diselesaikan. Yang kedua, sistem itu bisa berjalan karena dijalankan oleh SDM atau para pemimpin-pemimpin yang menjalankan sistem itu. Maka harus diperbaiki juga pemimpin-pemimpin itu, diubah paradigma pemikirannya, diubah kepribadiannya sehingga dia pemimpin yang sangat hati-hati melayani rakyat, bahkan hati-hati dalam membuat kebijakan, karena dia tahu bahwa kebijakan itu tidak hanya berdampak kehidupan di dunia saja, tapi sampai kehidupan di akhirat. Nah, kalau pemimpin seperti ini, maka kita tidak khawatir rakyat itu dizalim, karena pasti mereka tidak berani berbuat zalim, karena takut. Karena mereka sangat sadar betul bahwa mereka hidup di dunia hanya sementara. Kalau tadi dicontohkan Khalifah Umar itu dengan hanya seonggok tulang, sepenggal tulang. Nah, mereka sadar betul bahwa begitu mereka tidak jadi berkuasa, mereka mati sewaktu-waktu, mereka akan menjadi tulang yang tidak berharga, dan bahkan catatan hariannya ketika menjadi pemimpin akan diuji dan disidang. Nah, apa saja yang sudah mereka lakukan, apakah mereka termasuk berbuat baik atau berbuat zalim kepada rakyatnya. Nah itu, jadi kalau sistemnya diperbaiki, kemudian orang-orangnya, paradigmanya diperbaiki, insya Allah rakyat itu akan menyesuaikan menjadi baik. Jadi solusi tuntasnya memang dua segmen ini harus diperbaiki. Sistem kehidupannya harus diubah dengan sistem yang memang ada korelasi antara dunia dan akhirat, sehingga para pemimpinnya juga punya pemikiran pelaksanaan di dunia dan di akhirat nyambung.
Dia tidak hanya menganggap bahwa kini kan kehidupan di dunia suka-suka aja. Ya, mempunyai kesadaran dan konsekuensi ya, Bang Rocky. Ya, konsekuensi apa yang dikerjakan di dunia ini berdampak untuk kehidupan di akhirat. Nah, kalau itu ada di dalam benak mereka, mereka hati-hati. Jangan sampai hanya kehidupan yang singkat ini kemudian berdampak kesengsaraan di akhirat. Gitu. Kalau di dunia kan mereka bisa menghindari pertanggungjawaban. Mungkin bisa juga tidak dimintai pertanggungjawaban oleh rakyat, tapi catatan itu akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, kalau ini dilakukan, maka solusi tuntas untuk Wadas itu dua. Perbaiki sistemnya, perbaiki karakter atau kepemimpinannya, perbaiki orang-orang yang memimpin itu. Dua itu, kalau diperbaiki, insya Allah rakyat akan menjadi orang yang sangat bisa berpartisipasi, bahkan berkorban untuk negara atau rakyat yang lain, untuk membantu yang lain. Dan itu ada kemarin yang memberikan contoh. Nah, kalau Yahudi itu kan begitu, yang Yahudi yang sengketa dengan gubernur tadi, begitu dia mendapat penjelasan gubernur, kan dia akhirnya tidak jadi menerima ganti rugi, bahkan dia menyerahkan itu sebagai wakaf, diserahkan tanahnya itu. Dia masuk Islam dan menyerahkan tanahnya jadi wakaf. Nah, kalau orang punya tahu persis bahwa pemimpinnya itu baik, soleh, kemudian jujur, tidak mengambil keuntungan apa-apa, rakyat ikut-ikut membantu. Nah, kenapa rakyat tidak ingin ikut membantu? Karena dia menganggap, dia atau mencuriga, wah ini kalau saya bantu orang itu nggak layak dibantu, mereka sudah untung. Kira-kira begitulah. Jadi saya pikir solusi tuntasnya di Desa Wadas akan mudah diselesaikan dengan cara yang waras dan tuntas kalau para pemimpinnya juga punya pemikiran yang waras untuk menyelesaikan itu secara tuntas dan punya hubungan hidrosila dengan Sang Pencipta manusia, alam, dan semesta beserta aturannya ini. Kalau itu bisa dilakukan, saya pikir para pemimpin juga takut untuk melakukan kezaliman. Dan solusi tuntas itulah yang kita tunggu. Apakah hak-hak rakyat itu dikembalikan, hak individu rakyat tidak boleh dirampas, dia takut merampas hak orang lain, sekecil apapun. Walaupun satu individu tidak boleh dirampas. Dan kalau itu dilakukan, saya pikir tuntas. Nah, maka solusinya begitu. Jadi jangan mengambil solusi yang lain. Kalau mengambil solusi yang lain, pasti terulang di tempat lain yang sama. Baik. Ya, mungkin hari ini Desa Wadas, mungkin hari ke depan desa Anda dan desa tempat-tempat yang lain akan mengalami nasib yang sama. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair Bang Rocky atas penjelasannya. Dan kepada sahabat Wahyu, kita sudah sampai di penghujung acara Bincang Bersama Wahyu untuk tema solusi waras untuk Wadas. Kali ini saya minta maaf apabila ada kata-kata yang salah, dan kepada Allah saya mohon ampun. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bang Rocky Al-Maroki sebagai narasumber. Mudah-mudahan kita bisa mengambil tema yang lebih menarik lagi untuk tema berikutnya. Dan kepada sahabat Wahyu saya ucapkan terima kasih juga atas perhatiannya dari awal sampai akhir. Dan sampai berjumpa di sesi atau episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.